سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وآله وعلى آله مشايخنا ومعلمنا وسادتنا وعلى سيدنا حبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاتري صليهم وقوم جميعا وعلى روح مشايخنا ومعلمنا وسادتنا وعلى سيدنا وجيه مقدم محمد بن علي بعلي وصليهم وقوم جميعا وعلى الشيخ عبد القادر الجلالي وصليهم وقوم جميعا وعلى مشايخنا ومشايخهم وعلى الشيخ محمد الشيخ الجلالي وشمسين ونبني إن الله نبشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يعلي درجاته في الجنة وأن يعيد علينا من بركاتهم وصالحهم ونورهم وعلومهم بدين القرى وأن وهو صالح بنية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله القائل من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang sama-sama kita hormati para ustaz, para alim ulama, tokoh masyarakat dan para hadirin hadirat yang insyaallah pada hari ini, pada sore ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki yang berlimpah, memberikan kita kepahaman tentang ilmu agama, memberikan kita tentang pahamnya bagaimana Islam itu menjadi rahmatan lil alamin. Alhamdulillah. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebaikan di dalam suatu diri hamba, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikannya ia baik. Yufaqihu fid din, menjadikan Allah Subhanahu wa taala ini dia orang yang faqih, orang yang paham tentang ilmu agama. Alhamdulillah kita hari ini hadir di majelis ini, di mana di majelis ini insyaallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang kepada kita, karena ini adalah bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang mencintaiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka barang siapa yang man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, mengamalkan apa ujar sidin. Nah, man ahya sunnati, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak kayak belajar ilmu agama, kayak berwudu, kayak salat dan sunnah-sunnah salat, sunnah-sunnah wudu. Seberatan itu apa? Ahya sunnati, itu termasuk dalam situ. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah, faqad ahabbani, maka sungguh dia telah mencintaiku. Nah, sampai situ aja kah? Ada. Sampai situ aja ada. Jadi ujar Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, kata Rasulullah, kana ma'i fil jannah, maka orang itu nanti bersamaku di dalam
surga. Masya Allah. Mudahan kita termasuk apa ujar Nabi itu. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam majelis ilmu ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita juga kelak di hari kiamat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullah taala wa adaman nafa'a bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Jadi di sini mulai kita membahas masuk di dalam pembahasan ilmu fikih. Bagaimana ilmu fikih itu, apa yang dimaksud dengan ilmu fikih itu. Qala al-musannif bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi farada 'alaina ta'alluma syara'il Islam wa ma'rifata sahihil mu'amalati wa fasidiha li ta'rifil halali wal haram wa ja'ala ma'ala man 'alima dzalika wa 'amila bihil khuluda fi daris salam wa masira man khalafahu wa 'asahu daral intiqam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-mannanu bin ni'amil jisam wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil anam sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-baratil kiram. Ujar musannif memulai musannif dengan mengucap basmalah bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan mengucap asma Allah, dengan mengucap nama Allah yang maha penyayang lagi maha pengasih, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi musannif di sini memulai kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa? Sebab musannif mengamalkan ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi apa? Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtaru. Setiap sesuatu yang penting yang tidak dimulai dengan bismillah, tidak dimulai dengan kata basmalah, tidak mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtaru, maka berkahnya kurang. Abtaru itu maksudnya berkahnya kurang. Nah, dan musannif memulai kitabnya dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Ini kenapa? Karena musannif mengikuti Fatihatul Kitab. Nah, jadi musannif mengikuti Al-Qur'anul Karim, karena Al-Qur'an dimulai dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kalaunya Imam Syafi'i itu wajiblah dalam salat membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang lain ada yang mensunatkan kayak Imam Malik, ada juga yang mentiadakan. Nah, jadi musannaf di sini mazhabnya Syafi'i, Imam Syafi'i. Jadi kita memulai pembahasan fikih, yang mana fikih ini adalah amududdin, tihangnya agama. Jadi fikih ini adalah tihangnya agama. Tapi ya Rasulullah, awwaluddin ma'rifatullah. Kenapa jadi kayak itu? Ujar ulama maksudnya. Ujar ulama, awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu adalah ma'rifatullah. Nah, kalau nyebut pandir ma'rifat di sini bukan ulun ahlinya lah. Tapi ulun pernah membaca suatu kitab, namanya itu kitab kalau kada salah amal ma'rifat apa. Jadi ujar sidin, ilmu ma'rifat itu kada kawa dicapai kalau kada belajar syariat dulu. Ibaratnya ilmu ma'rifat itu adalah sebuah kayak kelapa, kelapa. Jadi ma'rifat lawan syariat itu kada kawa dipisahkan. Jadi kalau ada buan kita mendengar kada usah bersembayang-sembayangan, itu dolalah, itu sesat ajarannya. Nasallahu taala al-afiyah. Jadi yang namanya ilmu syariat dan makrifat itu kada kawa terpisah. Ujar orang boleh hai sembahyang kada beruku, kada beitidal, salah, kada beadab ilmu makrifatnya. Ilmu makrifatnya kada beadab. Nah, jadi di sini
Ujar Sidin dalam kitab itu, al-ilmu syariah, ilmu syariat itu bagaikan al-kisir. Kisir ini kayak kulitnya di kelapa tuh, nah ada kelapa, kulitnya ada kalau telah. Nah, jadi ilmu hakikat, ilmu ma'rifat itu yang mana? Yang mana ya kira-kira? Ilmu ma'rifat ini lain kelapanya, lain yang putihnya itu lain. Ujar Sidin, ilmu ma'rifat ini ilmu yang sangat dalam. Kalau diibaratkan kelapa itu minyaknya lain, yang kulit putihnya itu lain. Kalau syariat nih kulit luar yang hijau. Jadi kadang-kala kita menyimpulkan bahwasanya kita nih kada bisa belajar syariat. Kadang-kala. Jadi hukum menuntut ilmu syariat itu wajib. Jadi yang dibaca pada hari ini itu namanya ilmu fikih. Dalam segi bahasa, fikih ini adalah al-fahmu, kepahaman. Nah, jadi ada nanti masail yang dibahas, yang perlu kita ketahui, yang wajib kita amalkan di dalam hidup kita. Jasidin, bismillahirrahmanirrahim. Jangan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, alladzi farada alaina ta'allum syara'il Islam, yang mana Allah Subhanahu wa taala ini telah mewajibkan kepada kita apa? Ta'allum syara'il Islam, mempelajari syariat-syariat Islam. Ya ulun tadi kalau ya ada yang kada bersembahyangan lagi itu salah benar, kada badak lawan Rasulullah. Soalnya apa? Yang mendatangkan ilmu syariat ini Rasulullah. Kenapa? Jadi kamu kada menggawi gitu lah. Langsung dia menyambat orang yang sembahyangan tuh syirik. Orang yang sembahyang tuh syirik disambatnya. Karena apa jarnya? Kada ada ilmu hakikatnya di dalamnya. Syirik langsung gitu. Jangan menyambat orang langsung syirik. Nah, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau ada mempunyai kitab Al-Fahmul Asad. Jadi ujar Sidin, kalau kita melihat orang kayak itu, jangan langsung kita sambat inya kafir. Jangan sambat, karena inya masih mengucap asyhadu an la ilaha illallah, masih mengucap syahadat. Kalau ada orang kayak itu, maksudnya orang ada bersembahyangan lagi, jangan langsung kita menyambat kafir. Kita bawainya, kita rangkul, kita ajari, ya Pak. Jangan sampai menyambat kafir. Nah. Allazi farada alaina ta'allum syara'il Islam, yang mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita ta'allum syara'il Islam, belajar syariat-syariat Islam. Wa ma'rifata sahihil muamalati wa fasidiha, dan mengenal sahih muamalah, benarnya muamalah, artinya di sini karena cara jual beli ya Pak. Nah, itu. Wa fasidiha, dan kayak apa kalonya apa itu kada sah jual beli kayak apa. Itu ilmu fikih tugasnya. Ilmu syariat. Sekali lagi, ilmu syariat kada boleh ditinggalkan. Jadi ilmu ma'rifat lawan syariat kada boleh dipisah, kada badap. Ulun bepandir, ulun minta izin. Soalnya ulun ini melihat kebanyakannya kayak itu. Oh, Sidin bayi mama, Masya Allah pernah ketemu ulun pandir ma'rifat. Soalnya ulun pengen sembahyang lah. Yang ada sembahyang itu Sidin wahdatul af'al. Masya Allah. Jadi Sidin menyepelekan sembahyang itu. Nasallahu ta'ala al-afiyah. Wa ma'rifatu sahihil muamalati wa fasidiha li ta'rifil halal wal haram. Untuk apa ilmu fikih ini? Li ta'rifil halal wal haram, untuk kita mengenali, oh ini yang halal, oh ini yang haram. Nah, kayak itu.
Wa ja'ala ma'ala man 'alima dzalika wa 'amila bihil khuluda fi Darussalam. Kalau kita sudah mengetahui semua itu, kita mempelajari fikih, mempelajari ilmu baik, ilmu jual beli dan lain-lain, apa balasannya kepada kita? Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita kepada jannah, kepada surganya yang khulud fi Darussalam, di negeri akhirat. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ridha lawan kita. Ridho lawan kita, beda yang kayak tadi. Wa misira man khalafahu aw asahu darul intiqam, dan memasukkan orang yang kadang mengaji fikih ini kepada di dalam nerakanya. Nasallahu ta'ala alafiyah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-mannanu bin ni'amil jisam, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil anam, sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi al-baratil kiram. Jadi ini mulai mukaddimah lah. Mungkin minggu kena kita sudah masuk ke bab yang akan dibahas. Bab pertama kita membahas taharah nanti, bersuci, bagaimana hukumnya bersuci. Jadi hari ini pemanasan lah, pemakrifatan, pengenalan bagaimana ilmu fikih itu. Jadi ilmu fikih itu tadi ulangi adalah tiangnya agama, Jangan sampai menyepelekan ilmu fikih. Soalnya itu yang banyak terjadi. Oh, amunnya aku belajar fikih ini aku kan semangat. Amunnya sudah ilmu dalam hanya semangat, hati-hati. Jar Sidina Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad alaika bittaqwallahi fis sirri wal 'alan wa qalbaka nazifhu minar rijsi wad daran wa khalif hawan nafsi allati laysa qasduha siwal jam'i lid-dar allati hashuhal mihan. Wajib atas kalian takwa kepada Allah di setiap saat. Jadi bila saja kita harus takutan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada segi perkataan, perbuatan, kelakuan dan lain-lain. Setiap waktu wajib kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fis sirri wal 'alan, dalam kita sendirian kah, dalam suasana kita ini bersama orang kah, kita tuh harus wajib takutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalbaka nazifu minar rijsi wad daran. Nah, ini yang lain. Dan wa qalbaka nazifu, dan bersihkanlah hatimu. Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Ali Haddad, bersihkanlah hatimu minar rijsi wad daran, daripada kotoran-kotoran hati dan keburukan-burukan hati kayak tadi. Ini menyepelekan ilmu fikih, ini bakalan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ini kada bersyukur karena ada Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengamalkan syariat. Ini kada bersyukur. Kenapa jadi disambat kada bersyukur? Karena ini kada menggawi syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ya Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum, dan apabila jikalau kalian bersyukur, artinya kita mengamalkan ilmu syariat, mengamalkan ujar Nabi seberatan kita amalkan, la azidannakum, ujar Allah Subhanahu wa taala, maka akan sungguh kutambah nikmat yang kuberikan kepada kalian. Wala in kafartum, akan tetapi ujar Allah Subhanahu wa taala, jikalau kalian kufur kepada nikmatku, kada mensyukuri warisannya Rasulullah, kada mensyukuri syariatnya Rasulullah, kada menjalankan syariatnya Rasulullah, inna azabi lasyadid, azabku sangat pedih, ya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah melewati bulan Maulid. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengekalkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun lewat bulan Maulid. Teringat ulun cerita yang dari wala in kafartum inna azabi lasyadid.
jikalau kalian mengkufuri nikmatku atau kada mensyukuri nikmatku, bahwasanya azabku sangat pedih. Nah, ada kisah, biasanya kisah ini ulun kisahkan di majlis-majlis cerita Syekh Farazdak itu. Nah, jadi Syekh Farazdak ini mungkin buan-buan sudah mendengar lah. Jadi Syekh Farazdak ini ketemu orang yang kada ketujuh maulid. Nah, jadi orangnya ini kada ketujuh banget maulid. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya orangnya ini jadi warik. Jadi warik. Nah, itu maksudnya. Kada mensyukuri apa? Kada mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kada mensyukuri hadirnya Rasulullah ini di dunia ini. Kada mensyukurinya, malahnya sangit. Pantas ya Allah Subhanahu wa taala itu apa ya Allah? Inna azabi lasyadid, bahwasanya apa? Azabi, siksaanku sangat pedih. Jadi warik orangnya. Masyaallah, nasallahu taala afiyah. Ujar Habib Ali Al-Habsyi apa bisidin masyi kama majmal maulid dalil qurub. Kadada yang seumpama majlis yang majlis ini menghilangkan kesumpekan, menghilangkan kegalauan, kecuali apa? Majlisnya Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, alhamdulillah kita sudah melewati bulan Maulid. Jangan sampai mentang-mentang sudah melewati bulan Maulid kada semangat lagi Maulid. Jangan sampai. Karena apa? Kita disuruh kekal mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Mungkin pembahasan taharah minggu depan sesi pertanyaan. Ulun akhiri salah khilaf atas kekurangan dan perbuatan serta kata-kata ulun, mungkin ada yang menyinggung pian. Ulun minta ridho, minta halal dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mungkin ada ini agak ngalih lah. Jadi di dalam Jumat, pertanyaannya gini, di dalam Jumat ada 40 orang, itulah. Jadi dalam 40 orang ini ada yang tuli. Jadi apakah sah Jumatnya? Khutbahnya dulu sah ada. Nah, jadi di dalam sembahyang Jumat itu ada yang namanya ahlul balad, ahli ujar gitu, berdomisili di situ orangnya. Jadi itu syarat. Nah, jadi pertanyaannya, apakah yang 40 nih orang situ asli Seberataan atau kayak apa dulu? Misalnya situ asli Seberataan di situ 40 dan dasar bujur di situ 40 orang aja. 40 orang aja ini orangnya nih. Sekong tuli kersah Jumatnya. Kada sah Jumatnya. Gitu. Soalnya apa? Wajib mendengar. Yang ke-40 nih wajib mendengar. Nah. Kalau nyatuli Bang, ya Pak Ustaz? Kayak itu aja sudah. Kayak itu aja sudah. Itu hukum sudah. Hukum. Jadi kayak itu harus 40 yang mendengar. Itu Imam Syafi'i. Cuman ada khilaf di situ.
ada juga yang memeliharakan. Nah, kayak itu sudah. Allah alam bisawab. Syekh. Assalamualaikum